Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi ke channel Akil Farhani. Hari ini kita akan membahas soal CPNS, yaitu soal TIU ya. Yang mana soal TIU ini sangat banyak ragamnya, dan salah satunya adalah perhitungan matematika. Oke, ayo kita langsung ke pembahasan soalnya. Oke kawan-kawan, kita mulai dari soal yang pertama. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Namun, setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan selesai tepat pada waktunya, maka perlu tambahan pekerja sebanyak. Nah, rumus yang digunakan adalah pertama, kita ambil dulu nih data yang ada di soalnya, yaitu 22 hari. Targetnya dikerjakan oleh 20 orang. Nah, rumusnya 22 dikali 20 sama dengan 440. Nah, ini kita dapat dari angka 22 hari dikali 20 orang pekerja. Dan kemudian ketika dilakukan pekerjaan selama 10 hari oleh 20 orang, nah jadi 10 dikali 20 sama dengan 200. Nah, dari dua hasil perkalian ini dikurangi. 440 dikurangi 200 menghasilkan 240. Kemudian kita hitung berapa hari yang tersisa dari total hari target pekerjaan proyeknya, yaitu 22 hari dikurang 10 hari yang sudah dikerjakan dan dikurang lagi dengan 6 hari libur, yaitu 6 hari proyek dihentikan, yaitu tersisa 6. Nah, jadi kan targetnya itu adalah 240 ya. 240 ini adalah perkalian dari hari dikalikan dengan jumlah orang yang mengerjakan ya. Jadi 240 dibagi 6. Nah, 240 dibagi 6 sama dengan 40. Nah, dari awal jumlah pekerjanya adalah 20 orang. Jadi ini bukan jawaban akhir ya, kawan-kawan. Dari awal tadi orang yang bekerja adalah 20 orang, sedangkan ini hasilnya adalah 40 orang. Nah, 40 ini adalah angka yang sudah terakumulasi dari angka 20, yaitu 20 orang dengan tambahannya. Jadi 40 orang dikurang 20 orang yang pertama kali bekerja sama dengan 20 orang. Nah, jadi inilah jumlah orang yang ditambahkan atau perlu ditambahkan supaya proyeknya selesai sesuai dari target, yaitu 22 hari. Jadi dari angka 20 ini jawaban yang benarnya adalah D, 20 orang. Oke kawan-kawan, setelah soal yang pertama kita beranjak ke soal yang kedua. Jadi di soal yang kedua ini, jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 dikurang 3A pangkat 2 B tambah 3A B pangkat 2 dikurang B pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, ini kok udah huruf-huruf nih ya yang dioperasikan. Jadi, nah, jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2. Nah, keterangan yang ada di atas ini
kita masukkan ke huruf-huruf yang ada pada soal. Jadi yang didapatkan adalah 5 pangkat 3 dikurang 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 2 tambah 3 dikali 5 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 5 pangkat 3 adalah 125 dikurang. Nah, ini kita kerjakan yang pangkatnya dulu. Jadi 5 kali 5, 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Dikali 2 menghasilkan 150. Ditambah 3 kali 5, 15. Dan ini 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 15 kali 4 sama dengan 60. Oke, kemudian dikurang 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Dikali 2 sama dengan 8. Nah, dari sini udah mudah nih. Kemudian 125 dikurang 150. Otomatis dia menghasilkan minus. Ya, ini kita buat sama dengan dulu. Minus 25 ditambah 60 dikurang 8 sama dengan 52. Nah, minus 25 ditambah 52. Jadi terutang 25 ya, bahasa kita dulu SD. Dengan pembayarannya 52 nih, maka menghasilkan 27. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C, 27 ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Jadi, di soal yang ketiga ada sederet angka nih yang ujungnya itu adalah 29. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 8 sampai 29. Nah, jadi sebenarnya soal ini mudah, akan tetapi butuh waktu yang lama untuk menyelesaikannya jika kita menghitung secara manual. Nah, buat teman-teman semuanya, perlu kita ketahui ada rumus khusus yang digunakan untuk soal seperti ini ya. Jadi rumus khususnya adalah, nah, kita akan mulai dengan menuliskan rumusnya, yaitu rumusnya adalah 1/2 kali N dikalikan dengan N plus 1. Nah, N ini apa? N ini adalah angka terakhir dari sederet angka yang diminta untuk dijumlahkan. Jadi dalam soal ini angka terakhirnya adalah 29. Jadi bisa kita isi 1/2 dikali 29 dikali di dalam kurung 29 ditambah 1. Nah, setengah dari 29 adalah 14,5 dikali 29 tambah 1 sama dengan 30. Nah, 14,5 dikali 30, maka jawabannya sama dengan 435. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, jadi ini rumusnya harus diingat ya, karena soal seperti ini sangat sering keluar. Jadi ini adalah rumus baku ya untuk pengerjaan soal seperti ini. Jadi kita nggak perlu waktu lama-lama, sehingga kita bisa menghemat waktu untuk soal-soal yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat ini yang isinya adalah 882 ditambah 115 dalam kurung ya, dikuadratkan. Nah, berapakah hasilnya? Dalam soal CPNS, salah satunya soal TIU ya, tidak semua jawaban itu perlu dicari ya, maksudnya perlu dihitung secara teliti ya. Jadi contohnya seperti di soal yang keempat ini. Nah, kita perkirakan aja nih
882 ditambah 115 sama dengan 997. Nah, angka 997 ini adalah sangat dekat dengan angka 1000. Jika angka 1000 dikuadratkan, maka menghasilkan 1 juta. Jadi otomatis jika 997 dikuadratkan juga tidak jauh dari angka 1 juta. Oke. Kemudian kita lihat di ujungnya ini nih. Nah, ujungnya kan angka 9. Angka 9 maaf, angka 7 nih ujungnya. Jadi angka 7 jika dikuadratkan maka 7 dikali 7 sama dengan 49. Angka dari 49 yang akhirnya itu adalah 7 dikali 7 sama dengan 49. Nah, angka ujungnya ini apa? Angka 9. Oke. Dari sini kita akan melihat di jawabannya. Yang A, B, C sampai E coba diperhatikan. Yang angka ujungnya ada angka 9 dan yang angka awal-awalnya itu paling mendekati dengan 1 juta. Nah, jawaban yang didapat adalah C ya. C itu adalah angka yang paling mendekati 1 juta dan angka di ujungnya adalah angka 9. Oke, udah selesai. Gitu aja cara jawabnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, teman-teman, kita menuju ke soal yang kelima ya. Jadi soal yang kelima ini adalah jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju adalah. Nah, jadi data yang kita dapatkan adalah 990.000 adalah harga untuk 3 lusin baju. Jadi 1 lusin itu adalah jumlahnya 12 ya. Jadi kalau 3 lusin maka jumlahnya adalah 36. Jadi 990.000 dibagi 36. Nah, supaya kita mendapatkan berapa sih harga satuan dari baju tersebut. 990.000 dibagi 36, maka angka yang kita dapatkan adalah 27.500. Nah, jadi ini adalah dalam kurung ya, harga dari satu baju. Nah, jadi yang diminta di dalam soal ini adalah harga 25 baju adalah, nah caranya 27.500 langsung aja nih dikalikan dengan 25. 27.500 dikalikan dengan 25 baju. Nah, maka angka yang kita dapatkan adalah 687.500 rupiah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, kita telah menyelesaikan pembelajaran untuk hari ini. Kita lanjutkan di waktu yang akan mendatang. Bye. Oke kawan-kawan, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Akil Farhani dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.